Selamat siang semuanya, selamat siang teman-teman. Yuk live lagi di Instagramnya Gibah with Lia. Dan aku sekarang live dari lantai 2-nya kantornya 4 Media Production dari lantai 2 E for His Almond and Cafe. E for His Almond Cafe. Masih bahas urusan ternak duit, dan siang ini akan lebih fokusnya itu ke ternak duitnya itu yang jangka pendek sampai menengah, atau yang minggu lalu dibahas sama Andre itu kita sebutlah istilahnya trading. Nah, sebelum aku masuk lebih dalam untuk ke topiknya, aku bacain dulu disclaimer-nya ya. Mohon diingat dan dipahami bahwa baik investasi maupun trading, apapun itu jenis instrumennya itu mengandung resiko. Dan pembahasan hari ini sama Andre Chandra adalah untuk saling tukar informasi, saling sharing, saling review, dan edukasi secara singkat. Dan nggak ada perintah beli maupun jual, dan nantinya segala keputusan yang akan diambil sama teman-teman itu harus berdasarkan pertimbangan dari teman-teman sendiri. Oke. Nah, untuk mengenal secara singkat dulu sama Andre Surya Chandra. Nah, Andre ini dia lulusan dari S1 Ekonomi Manajemen dari Universitas Pendidikan Nasional, atau kalau kita yang di Bali sering bilangnya itu Undiknas. Nah, Andre juga pernah kerja di IDX atau kependekan dari Indonesia Stock Exchange. Dengan pengalaman bertahun-tahun di bidang investasi, trading, dan bahkan perbankan, Andre ini selain jadi narasumbernya kita di Gibah with Lia, dia juga sering kasih edukasi dan analisa derivatif market dan juga CFD-nya US Stock Portfolio. Nah, tercatat juga sebagai wakil pialang berjangka di Kementerian Perdagangan. Dan sampai sekarang masih tercatat aktif sebagai insurance dan financial planner. Nah, sambil nunggu Andre-nya join live Instagram di Gibah with Lia, aku sapa teman-teman dulu ya. Yuk, siapa aja yang udah gabung, teman-temanku? Ada Rudy, aku baca sambil dari sini ya. Ada Rudy, ini benar nggak sih bacanya Rudy? Root 7 Design. Hai. Terus ada juga, hai Cefirda. Ada tridaya.id, kayaknya aku tahu ada Tridaya ini. Hai. Terus ada Dewins, ada Dewins 270322021. Ada Deden Arta, hai Deden. Terus ada Gede Wirya 27. Dan juga pastinya ada teman-teman dari 4 Media Production. Siapa lagi nih? Oke, sambil aku harus ngundang Andre dulu ya sebentar ya. Aku undang Andre-nya dulu. Andre. Oke, Andre. Aku undang Andre dulu ya. Hai semuanya. Gimana hari Sabtunya? Hari ini seru loh ya. Kemarin malam sempat hujan di Bali, yang tempat lain gimana? Andre udah join? Hai Andre. Aku sambil nyapa teman-teman. Kayaknya teman-temannya Andre banyak banget tuh di sini, Andre. Fans-fansnya semua kayaknya nih. Halo. Hai Andre. Halo semua. Hai. Suaranya aku udah kedengeran jelas belum, Andre? Sudah ya? kedengeran jelas. Suara saya kedengeran jelas? Kedengeran jelas. Nah, thank you ya buat semua teman-teman yang udah join, dan tadi yang ada belum kesebut, nggak apa-apa ya, pokoknya diwakilkan semuanya. Dan jangan lupa juga nanti untuk kasih feedback buat kita berdua ya, dan juga ke Gibah with Lia. Ya kan, Andre? Nah, Andre, kita mau balik ke topiknya hari ini, maksudnya balik ngomongin, ngebahas lagi dan ngelanjutin dari topik minggu lalu. Nah, sekarang kan topik minggu lalu. Untuk yang minggu ini, Sabtu ini kan kita mau bahasnya itu adalah ternak duit yang nggak pakai pusing nih, Andre. Kalau dulu tuh kan kita dinasihatin nabung pangkal kaya, tapi kan rasanya kalau sekarang ini udah expenses-nya makin banyak, terus pokoknya kebutuhan tuh juga kan makin banyak, apalagi dengan marketplace makin banyak ya, Andre ya. Nah, kan pengennya tuh kalau kita nabung itu uangnya tuh lebih dari bunga aja gitu loh. Tapi ya gimana ya caranya ya? Apalagi kan istilahnya uangnya berkembang gitu. Bener. Ya. Dan bukan ini aja. Kan Andre minggu lalu kan ngejelasin bahwa portfolio kita tuh harus
berbagai macam ya, nggak cuma di satu keranjang aja. Nah sekarang, Betul. nah kan untuk yang Ya berkiblatnya istilahnya dari kita punya itu ya, Bapak investasi ya. Kalau orang teman-teman tahu Warren Buffett kan eh, dia terkenal dengan dollar cost averaging. Jadi kita menaruh banyak instrumen di banyak keranjang. Ya, biar tidak jatuh di satu keranjang, itu membuat istilahnya nggak benar jadinya. Dia kita punya instrumen. Ya. Benar. Nah, Seperti itu. Nah, aku lanjutin dikit ya Andre ya, sebelum nanti Andre kasih penjelasan lebih panjang. Nah, kan kalau untuk saat ini aku udah ada dana, sebagian dana aku sisihkan untuk yang jangka panjang untuk aku investasikan. Nah, ini kan karena untuk jangka panjang, jadi kan aku nggak utak-utik dulu nih. Dan sekarang masih ada sisa nih porsi danaku yang dari uang dingin loh ya. Aku sekali lagi aku tegasin uang dingin. Nah, artinya tuh nggak pakai uang dapur, nggak pakai pinjol apalagi atau pinjaman online, apalagi tabungan pensiun atau malah pakai tabungan pendidikan anak. Nah, itu haram itu hukumnya ya. Apalagi buat teman-teman yang belum pernah terjun ke dunia investasi, tolong jangan sekali-sekali utak-utik dana pendidikan untuk anak. Itu untuk masa depan mereka soalnya. Nah, terus untuk fokusnya, sekarang kan kita fokusnya ke jangka pendek sampai jangka menengah. Nah, kan kita tuh juga untuk yang trading menengah, pendek dan menengah ini kan kita ngarepin yang namanya cuan itu kalau bisa sekonsisten mungkin dan kalau bisa meminimalisasi kerugian. Ya kan, aku ulangi lagi loh nih, meminimalisasi kerugian. Karena kan biasanya kalau kita udah cuan itu udah hukum alamnya, kita pasti akan suatu saat menerima mengalami kerugian. Nggak mungkin dong kita bakal rugi untung terus, itu nggak mungkin. Nanti semua orang nggak ada yang apa namanya yang rugi di investasi atau yang kemarin mengeluh itu kan bahwa aduh uangku habis kan. Ada cuan juga harus ada ruginya. Nah sekarang kita bahas trading sama Andre nih. Kalau secara umum trading itu kan artinya perdagangan atau dagang. Itu juga maksudnya di mana ada pasar, di mana ada dagang, itu berarti kan ada pasarnya. Ya. Ada penjual dan juga ada pembelinya. Nah, sekarang kan kita tinggal cari tahu nih pasarnya pasar apa. Nah, namanya juga kita mau dagang, itu pasti kan kita pengennya ngarepin keuntungan. Dan untuk memulai dagang itu kan kita pasti harus belajar dulu nih atau cari research dulu nih atau berapa sih modal yang harus kita siapkan untuk kita dagang. Wajar dong. Nah sekarang nih aku mau tanya-tanya sama Andre, gimana dong untuk dana yang uang dingin yang udah aku sisihkan ini, sekarang aku langkah berikutnya nih apa Andre? Balik dulu kemarin kalau nggak salah sempat kita share ya di Gibah juga ya informasinya ya, caranya tuh mempelajari dulu yang nomor ada empat cara kemarin itu ya. Jadi yang pertama itu kan sebelum trading itu mempelajari ilmu investasinya dulu, bener toh, terus memilih broker dulu. Nah itu otomatis kita harus siap mentor juga, terus menyiapkan mental dan mindset juga. Nah tadi kata-katanya Celia itu udah benar. Kita punya portofolio manajemen keuangan kalau bisa jangan dari dana panas. Itu pun ketika kita memilih menggunakan dana panas pun juga persentase bisa kita hitungkan lebih detail. Karena resikonya meminimalis resiko otomatis kita bukan bilang tidak ada resiko. Kan gitu ya. Ya pasti resiko pasti ada kan. Contoh yang sekarang kita mau lakukan apa dulu di trade. Karena kita tidak mengerti pasar, apa yang kita harus lakukan? Contoh, belajar dengan informasi yang ada. Informasi yang ada sekarang ini kan kebanyakan ada mechanical trading kan. Mechanical trading menggunakan sistem, menggunakan apa, itu kita bisa belajar dari sana. Karena dari mechanical trading mungkin tidak sebesar orang trade manual ya. Trade manual mungkin jauh lebih besar dia punya modal. Nah, itu langkah pertama. Itu langkah pertamanya. Memang hasilnya kalau saya bilang kecil banget, tapi minimal lebih besar, kan gitu. Karena kalau kita ngomong portofolio deposito, itu kan per annum, hitungannya per tahun ya. Per tahun itu masih ada pajak lagi. Betul. Pajak 20%. Uang admin juga ada bukan? Otomatis, ya itu di tabungannya. Kalau di depositonya, ya itu udah, ya istilahnya. Pokoknya dipotong lah ya. Ketika kita ditanya
Ya, ketika kita ditanya perlu punya deposito, perlu. Saya bilang tetap perlu. Nah, di luar instrumen itu apa yang kita harus punya? Karena deposito sewaktu-waktu kan. Nah, istilahnya dana parkir aja. Iya. Kalau udah instrumen yang trading yang seperti tadi dibilang, trade kan ada jual beli, otomatis kita harus mencari instrumen pasar yang perdagangannya. Contoh nih, kenapa kok kita milih perdagangan derivatif misalnya? Yang saya sharing sekarang ini perdagangan lebih ke derivatif. Derivatif kenapa? Karena volume terakhir tahun 2020 kemarin 9 triliun US dollar yang ada di pasar itu. Andre, sorry, Otomatis aku kalau potong bentar, Andre. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum mengerti, karena derivatif itu kan bukan bahasa yang umum nih. Maksudnya dalam bahasa umumnya tuh apa derivatif, market derivatif ini? Market derivatif ini bilateral. Pasar bilateral. Jadi bilateral itu antar negara. Jadi contohnya market falas itu derivatif. Commodities itu derivatif. Jadi derivatif market. Jadi derivatif market ini menurut Wikipedia itu yang tahun 2020 kemarin itu peningkatan volumenya sejak masa corona ini itu kalau dari 6 triliun ke 9 triliun US dollar. Itu di seluruh dunia? Perputarannya dia. Di seluruh dunia? Wow. Jadi seluruh dunia. Jadi istilahnya pasarnya ada. Money marketnya pasarnya ada. Jadi kita lebih memilih pasar yang punya potensi bisa menghasilkan kan. Kalau nggak ada pasar, contoh nih yang sekarang lagi gandrung kan derivatif market sama kripto kan. Cryptocurrency. Jadi di mana pasar-pasar ini lagi booming dan ramai semua. Otomatis kita bukan melihat dari sisi peluang yang bisa dihasilkan dari pasar. Dengan sekian triliun berarti ada peluang seperti itu. Jadi peluangnya apa? Masuk ketika orang merasa kok ini ramai pasarnya. Kan orang agak-agak makin ramai pasar itu berarti makin opportunity makin besar. Ya dong. Nah, karena kita tidak mengerti banget dengan pasarnya, otomatis kita menggunakan sistem mekanikal bisa. Atau kita menggunakan signal. Ada dua macam. Supaya noise-nya, istilahnya kan kalau kita manusia itu kan labil ya. Betul. Belum juga kalau mindset kita belum. Risikonya jauh lebih kecil ya. Risknya lebih kecil. Jadi kalau kita pakai mekanikal, otomatis kita lebih ke mencari sistem yang sesuai. Walaupun istilahnya gini, sistem yang sesuai itu bukan mempromotkan profit mereka jauh lebih besar, enggak. Tapi konsistennya kan. Betul, yang penting konsistennya. Tapi konsistennya. Nah, karena di trading tidak ada yang konsisten. Sudah pasti. Karena pasar itu istilahnya pasar ini unstable, everyday berubah. Pasar setiap hari berubah. Jadi otomatis ketika kita mencari sistem-sistem mekanikal itu artinya sistem yang istilahnya kalau orang notabene bilang sekarang robot dan lain-lain itu mencari yang benar-benar potensi resikonya kecil banget. Potensi resiko otomatis karena resikonya kecil hasilnya juga kecil kan? Iya. Ya, tapi konsisten. Karena dia akan terus menghasilkan seperti itu kan. Nah, begitu juga di signal trading. Jadi kita juga melihat signal trading yang secara namanya trading kan, trade perdagangan. Berarti kita melihatnya daily, weekly, sama monthly. Betul enggak? Karena kita mau trading jangka pendek itu tadi ya. Trading jangka pendek Nah, tadi otomatis kita melihatnya daily, harian, mingguan, weekly sampai bulanan. Monthly kan. Jadi growth nggak kita punya dana melalui mekanikal itu, growth nggak kita punya dana melalui signal itu. Jadi portofolio kita belah jadi dua, misalnya nih mekanikal lain, signal lain. Jadi tadi setelah yang uang dingin tadi itu dipecah lagi ya berarti ya? Pecah lagi. Good. Karena satu meminimkan resiko kan? Iya, betul. Meminimkan resiko, tapi membuat dana kita tetap berputar. Berputar kan seperti itu. Nah, otomatis setelah itu pasti ada portofolio yang lain yang kita bisa masukkan di pasar. Setelah daily, weekly sama monthly berarti kita ke swing. Swing itu misalnya jaraknya 3 bulanan. Setelah itu baru jaraknya investment. Nah, itu jadinya ditotoh semua serapi mungkin seperti itu. Jadi otomatis aset yang bekerja buat kita.
aset liquid yang bekerja buat kita. Keren tuh bahasanya, Seperti itu. aset yang kerja buat kita. Nemen tuh aku kayak gitu. Aset liquid. Kan seperti itu. Yang dicari sekarang kan orang, karena dengan situasi sekarang orang mencarinya jangkanya lebih pendek, seperti yang tadi Cece bilang. Biar cepat berasanya. Jangkanya lebih pendek nih. Ya lebih berasanya lebih cepat. Kan kalau udah kita cepet tuh ngerasain cuan tuh kan kayak semangat nih. Semangat nabungnya, semangat untuk tradingnya. Ya, semangat untuk memisahkan istilahnya pendapatan kita yang dingin ini saya bilang. Yang dingin ya, kita nggak ngomong panas, karena panas itu akan beresiko terhadap emosi kita, beresiko terhadap kita punya tradingnya. Benar. Kita juga akan Kan beresiko. kalau kita udah feeling yang nggak apa ya, kayak panik apa itu, tradingnya tuh juga makin ngaco sih, dan biasanya ruginya tuh ngaco pasti. kalau banyak gitu. Wah, karuan biasa. Karena takut kan. Betul. Orang tidak mengerti pasar atau mengerti baru setengah tentang pasar. Plus sudah deadline pinjol, waduh. Iya. Oke. Jadi merasa terkejar apa-apa. Ya kecuali balik lagi dari nomor 4 kemarin. Kemarin kan ada nomor 4, manajemen keuangan. Money manajemennya kita seperti apa? Nah. Kalau 30%, 20% dia ada pinjaman, artinya 70% yang kita kembangkan seperti apa? Oh, oke. Kan bisa dihitungkan. Cuman jika orang berspekulasi lebih tinggi, contoh nih kayak kemarin kan 2018, kayaknya orang-orang di Bali semuanya lebih pede ya, pede untuk dunia pariwisata kan. Iya. Pede banget, jadi pede banget istilahnya tidak ada resesi. Tidak ada resesi artinya mereka membangun lebih banyak cabang, lebih banyak istilahnya kalau orang bilang villa-villa ya, banyak bertebaran dengan dana yang 70% adalah dana panas, 30% adalah dana dingin. Oke. Spekulasinya mereka sampai seperti itu di pasar real. Wow. Nah, bisa terjadi nggak di pasar nggak real? Bisa. Oke. Banyak orang trade menggunakan sistem persentase menggunakan uang panas. Nah, otomatis akan sangat beresiko di tradingnya dia juga. Walaupun dia mengikuti, contoh nih, mengikuti mekanikal, mengikuti signal. Jadi mereka terpengaruh bahwa saya harus mengejar jadinya, karena mereka terlalu berspekulasi. Namanya market pasti ada risknya. Sama kayak disclaimer tadi, Cia. Yeah. Disclaimer tadi kan kita sudah bilang kita tidak menginformasikan bahwa dia akan membeli atau menjual dalam waktu pendek atau seperti apa. Tapi setidaknya sharing kita berguna buat kita lebih open mind tentang market secara tidak real. Betul. Karena kalau dulu kan market tidak real, orang tidak lihat ya. Dianggapnya kalau mau jualan ya ini barangnya beli dan jual. Pasarnya diciptakan mereka sendiri kan gitu. Kalau di contoh yang tadi tak bilang derivatif market, itu market yang tidak real memang. Tapi market tidak real ini bilateral ini sudah sejak zaman tidak enak sih sebenarnya. Iya, Zaman benar. yang istilahnya semua pasti tahu tentang mata uang. Euro, pound sterling, orang udah tahu USD. Semua kalau dulu mungkin zamannya fisik mereka ambil rupiah terhadap USD seperti itu kan. Apalagi di Bali, Ini Andre ya, fisik. yang banyak Ya wisatawan. di Bali, apalagi di Bali dunianya pariwisata. Betul. Dunia pariwisata kan lebih ke arah falas ya, falas dan lain-lain. Kayaknya kan kalau dulu tuh istilahnya sebenarnya aman gitu kalau pegang falas kan gitu. Maksudnya ya, betul. untuk investasinya lebih ya. nyaman kayak apa. Dan mereka pegang gitu istilahnya. Betul, karena pengalinya terhadap Indonesia ini kan agak jauh. Ya kan, orang punya $1 ekuivalennya 14.000 dengan 14.000 sekian dengan rupiah kan, seperti itu. Jadi otomatis mereka falas ini sebenarnya salah satu pasar yang ada di pasar global, bilateral. Otomatis sebenarnya pasar yang sudah lama banget. Cuman orang baru aware itu 2-3 tahun terakhir kan mengenai pasar seperti ini. Karena mereka apalagi tahun kemarin volume naik karena pasarnya mereka baru ada yang sangat baru belajar dengan pasar seperti ini. Otomatis mereka tidak memikirkan segala jenis resikonya. Karena kan selain itu juga tahun lalu kan banyak orang di Ya. PHK, dirumahkan, jadi mencari Betul. alternatif yang lain begitu ya. Oke. Banyak cari alternate. Jadi alternate-nya mungkin salah satu pasarnya adalah pasarnya volume dari pasarnya kita, gitu loh. Pasarnya derivatif, pasar saham lokal. Itu bilateral sama multilateral itu
sebagai motoriknya. Setelah itu baru sekarang lagi gandrung kripto dan lain-lain. Saya ketemu anak-anak milenial sekarang jago-jago analisa. Oh iya. Tapi kan kalau Iya. kripto begitu apa sudah ada semacam signalnya atau robotnya gitu? Ya notabene kripto dulu dari 2014 itu sudah ada orang membuat robot kripto sudah ada. Karena satu sisi sebenarnya secara analisa cryptocurrency itu tidak bisa dianalisa fundamental teknikal. Jadi analisanya dia tweetannya siapa. Oh, jadi berdasarkan Itu itu. rame ya Repot tweet juga ya. dong. Kita salah follow, Jadi istilahnya salah ya betul. ngikutin suggestion orang, repot juga ini. Oke, Iya. oke. Jadi istilahnya cryptocurrency itu yang masuk pasar derivatif, pasar global, pasar bilateral itu Bitcoin. Mungkin Bitcoin orang sudah tahu ya. Oh, Bitcoin berarti itu Bitcoin dan sudah cryptocurrency tahun ini dua hal yang 2000. berbeda ya, Andre ya? Aku sambil mau belajar Sebenarnya juga sama. nih. Bitcoin itu adalah Bitcoin itu istilahnya seperti mata uang pairingnya semua koin. Bitcoin itu sebagai induk Oke. mata uangnya kripto. Jadi BTC itu adalah induk mata uangnya dari cryptocurrency. Nah, terus yang Jadi kemarin apapun akan di pairing. yang kemarin sempat ramai baru nih minggu lalu nih yang Doge itu juga salah satunya rame, tuh. Doge. Pagi tadi rame. Pagi tadi. Kemarin Doge rame, iya. Nggak tahu sampai kapan Jadi ya. kalau yang lalu-lalu tuh ada itu banyakan dari tweet ya. Oke. Tweetan si contoh ini. Kalau saya dari pasar saham luar adalah Tesla. Tesla kan Elon Musk. Elon Musk ada salah satu tweetnya dia juga bisa bikin gejolak pasar juga ya. Apa yang kemarin itu Kemarin beberapa game GameStop lagi satu ya. Nggak, sekarang Aduh. nangis aja pegang Jadi itu. itu GameStop itu penny stocknya dari USD market. Penny Ya, stock itu istilahnya gorengan kan ya? Ya, Itu istilah bahasa Ya, Inggrisnya stock gorengannya mereka. Indonesianya gorengan, saham pompoman. Iya. Dan Sama Bapak pompoman Pompomers itu. untuk Bapak Pompomers itu punya gelar si Elon Musk ya dikasih gelarnya. Iya, betul. Jadi itu istilahnya benar-benar depend sama personality fundamental. Jadi istilahnya kalau kripto itu tidak ada secara teori untuk aplikatifnya dia untuk dianalisa itu hampir tidak ada. Oh ya? Hampir lebih banyak ke fundamental istilahnya fundamentalnya ke people dia. Kalau di market kayak modelnya falas, kalau market seperti saham itu mereka benar-benar ada indikator penggeraknya. Jadi istilahnya kita boleh mempersiapkan untuk itu nextnya kan bisa. Jadi yang pertama adalah mechanical tadi kan gitu. Setelah kita 1 sampai 4 kemarin yang kita share di Gibah itu mempersiapkan manajemen keuangan juga salah satunya. Yang kita bisa masukkan mechanical itu seberapa besar kita bisa masuk karena mechanical paling kecil. Dan mechanical geraknya lebih ke offshore istilahnya bukan di dalam negeri, kita lebih ke luar negeri. Karena di sana jauh lebih fair ya saya bilangnya. Nah, beda dengan di dalam negeri sendiri. Nah, ini kan sama Andre ini masih bahas kulit-kulitnya dulu ya Andre ya. Jadi kalau kita masih belum memfokuskan atau mengkerucutkan ke instrumen apapun misalnya, tapi kita kasih gambaran dulu nih. Jadi biar nanti gambaran besarnya seperti ini ya. Nah, silakan lanjut lagi. Biar lebih open lah. Biar lebih open lah. Jadi kita mempersiapkannya seperti apa. Ini salah satu bantuan salah satu informasi untuk nanti teman-teman melakukan riset lebih dalam lagi ya. Riset lebih dalam lagi ya. Selain itu juga nextnya seperti apa, pasarnya seperti apa. Jadi mau masuk pasar falas seperti apa, mau masuk pasar saham seperti apa, lokal bagaimana, kripto bagaimana. Nah, semua itu sebenarnya kan keranjang-keranjang yang dipersiapkan. Otomatis kita tidak ada di satu platformnya. Platformnya juga banyak. Dan kita juga nggak merekomendasikan harus fanatik sama instrumen A, instrumen B gitu ya. Betul. Karena yang tadi itu Andre kan selalu bilangin bahwa harus selalu bervariasi keranjang yang kita punya. Bervariasi, betul.
Jadi Karena keranjangnya harus banyak. oke. Jadi Kalau PR-ku kita nanti punya malam keranjang, banyak juga ya Andre ya. Aku harus nentuin nih. Aku mau yang mana lagi untuk mekaniknya, untuk iya yang betul. nah. Oke, oke. Ya persiapkan. Kalau dari mekanik kita sudah lihat legalnya apa, Sudah lebih provennya lebih jelas bagaimana, ya untuk lebih jelas legalnya. ya. Oke. Kenapa kenapa Gitu. kenapa Jadi kenapa ya Andre ya? Maksudnya sepenting itukah untuk urusan legal ini? Ini kan investasi bukannya semua udah eh, legal ya? tidak semua Oh, ya. enggak Kita semua. kita Oke. kita juga karena setelah teknologi begitu canggih sekarang, Mm-mm. teknologi begitu canggih kan, otomatis banyak instrumen yang mempergunakan sebagai money game seperti itu. Oh, jadi nggak cuma Ya, MLM aja ada money game ya? Ya. Kenapa orang kok takut sama MLM? Saya jadi bingung gitu. Padahal MLM itu sebenarnya tidak dibilang kurang bagus, tergantung instrumennya. Dan tergantung Jadi MLM siapa itu yang melakukannya juga kan, Dre ya? iya betul. Jadi Hmm. dia istilahnya multi level jaringan. Jaringan berarti dia mempercepat kita punya apa? Kita punya jaringan lebih luas. Jadi otomatis mempercepat kita punya income, misalnya seperti itu. Itu salah satunya. Tapi kan kita Tapi nggak ya bahas itu tuh, tergantung Dre. instrumen. Ya, instrumennya tergantung balik lagi kan. Oke. Nah, Kebanyakan tadi ke- kita bahas kebanyakan masalah seperti itu. legal Jadi nih, Dre. investmentnya Ah, legal. legalitasnya tuh Jadi coba le- dijelasin. Jadi kita bisa istilah punya legalnya gini, apa ya? Punya rambu-rambu punya apa sih yang gambarannya. Nah, harus kita betul. lebih hati-hati gitu. Kalau secara legal sih kita soalnya bukan masalah terlalu ortodok ke legality pun juga nggak bagus juga saya bilang. Oh, oke. Karena kita di sini posisi legalnya adalah legalnya mereka. Contoh Mereka nih, itu siapa ini? contoh nih kan nomor 2 menentukan pengen tahu tentang broker kan. Oh, oke. Broker kan. Atau Ya, sekuritas gitu broker ya. ada Oke. broker ada 2 jenis. Dua jenis kan broker, broker di Linkdesk sama broker STP. Apalagi tuh? Nah, STP itu straight through performance. Jadi STP itu adalah pelempar order. Oh, oke. Kalau di Linkdesk adalah dia mendilingkan sendiri dengan orangnya. Dan ini Nah, kayaknya secara sorry legality-nya aku dia potong. maksud Berarti ini kan ya falas sama Bitcoin modelnya ya. Karena kan kalau tapi saham juga begitu juga berarti sistemnya. Untuk instrumen saham misalnya. semua. Oh, semua. Oke. Oke. Nah, instrumen Oh. semua. Oke, sorry aku tadi Jadi, potong. Lanjut lagi, Andre. Kata-kata broker ini mereka kebanyakan orang tuh takut semua. Padahal broker ini tugasnya sebagai broker firm kan, Mungkin karena penyelia banyak media. juga broker-broker yang dulu tuh merugikan ya. Jadi memberikan image yang kurang baik ya. Wow. Istilahnya people-nya, Ya, orangnya sih. people-nya kan, bukan broker firm-nya, Betul. bukan bentuk badannya dia, badan perusahaannya. Sebenarnya kan bentuk dari badan perusahaannya dia sebagai penyelia media. Jadi istilahnya kita kayak perorangan begini, kayak tadi Cece bilang, saya punya dana sekian ini, saya mau masuk ke market. Gimana caranya? Bisa tak saya langsung masuk ke market? Nah. Ya nggak bisa. Oh, oke. Kan perlu penyelia media, contohnya seperti broker. Atau kalau di cryptocurrency namanya exchanger. Oke. Ya, seperti itu. Jadi mereka punya istilahnya komponen sendiri untuk perorangan masuk ke pasar. Lain istilahnya modelnya kayak perbankan. Mereka kan salah satu liquid provider. Ya. Jadi mereka adalah salah satu pedagang. Oke. Mereka menentukan pasar, mereka menggerak pasar. Jadi nggak bisa kita ngomong. Kalau perorangan seperti kita dengan dana, tadi Cece ngomong, saya mau punya dana nih dingin sekian. Saya udah mau persiapkan ini, udah mau masuk nih. Di mana instrumen kita masuk? Tapi kalau bisa saya masuk ke pasar langsung, nggak bisa. Pasti lewatnya broker kan. Oh, nah, Makanya nomor 2 kemarin, yang nomor 2 dari Gibah kemarin itu benar. Jadi kita harus melihat brokernya legalnya seperti apa, provennya tapi bagaimana. tahu nih kalau misalnya nih aku belum ketemu atau aku atau teman-teman tuh belum kenal sama Andre misalnya, jadi nggak punya mentor yang untuk kasih tahu. Aku taunya tuh, oh ini scam misalnya, ini nanti kamu ditipu. Nah aku taunya dari kayak gimana caranya? Maksudnya mungkin ada kayak semacam contoh kasusnya gitu, Andre. Ya, banyak sih sebenarnya contoh kasusnya. Sebenarnya masalah scam itu banyak ya. Terjadinya dari 3.000 broker di dunia kalau nggak salah itu cuma 10%. Oh, jadi nggak banyak ya? Oke. Nggak Tapi banyak merugikan sebenarnya. juga Jadi lumayan. istilahnya banyak instrumen yang dikeluarin ini. Contoh nih,
otoritas jasa mengeluarkan informasi investasi bodong dan lain-lain. Tapi rata-rata instrumennya adalah instrumen perdagangan. Nah, itu yang menyebabkan di Indonesia ini nggak jelas bagi saya. Jadi ini gunanya kita untuk sharing. Iya. Broker, every broker, semua broker itu kita harus lihat bebet bobotnya di belakang. Oke. Kegiatannya dia seperti apa, dia bagian dari broker apa, dia istilahnya seberapa banyak market yang dia sudah pernah grab ya, di pasar. Jadi contoh ada beberapa broker yang dari luar offshore yang dianggap itu ilegal di Indonesia, saya nggak bisa ngilegalin. Karena banyak teman-teman saya juga banyak main di offshore di luar juga, ya sampai sekarang juga masih main. Oke. Jadi kita nggak bisa bilang itu ilegal juga. Iya. Otomatis mereka mungkin ada ini ya, maksudnya kita harus tahu, oh ini broker seperti ini, berapa persen kita bisa main, resikonya berapa persen. Kita yang mengatur resiko kita sendiri. Seperti itu kan. Jadi kita contoh, oh ini bisa di broker A, artinya ada beberapa, kalau mau mencari kita boleh googling boleh. Kita tidak bisa mempercayakan satu instrumen yang modelnya ada badan apa yang bilang broker ini bagus, broker ini jelek. Kita nggak bisa didasarkan dengan itu gitu loh. Karena kita melihat sampai detik ini pun selama 9 tahun 10 tahun broker yang sama pernah keluar di instrumennya. Informasinya. Jadi kita nggak bisa bilang jelek atau bagus, tapi mari kita lihat gitu loh. Kita survei dulu. Kalaupun kita bisa lebih bagusnya harus ada mentor. Betul. Karena kalau ada mentor, minimal survei itu kita agak berkurang sedikit kan. Ada yang ini teman lumayan kita ini. untuk Ada tukar yang pikiran, ada yang untuk sharing untuk ya, betul, bertanya. betul. Iya. Oke. Artinya gini, ini brokernya oke, spreadnya oke, oh ini ternyata di withdraw bisa, oh ini istilahnya seperti itu. Realitanya sampai sekarang dia berdiri 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah itu yang penting Dia itu. Ya itu yang penting, historikalnya dia, legalnya dia di sana. Itu yang menurut saya legalnya. Legalitinya itu bukan secara payung hukum, secara tertulis apa itu, karena itu bisa dianulir menurut saya. Oke. Bisa dianulir kan, bisa dibuat juga dengan sekarang teknologi yang begitu canggih. Benar. Apa sih yang nggak bisa dibikin sama teknologi sekarang gitu? Makanya kita sebagai manusia yang harus pintar-pintar untuk memilah ya, Andre ya. Oke. Terus kita yang bisa tadi dari segi legalnya udah. Terus apa lagi nih? Proven. Oke. Proven dalam hal apanya? Contoh kalau dari mechanical berarti historinya dia. Setelah berapa tahun dia sudah bisa menghasilkan. Oke. Konsistennya bagaimana? Logiknya bagaimana? Algoritmanya tapi kan bagaimana? Bukan berarti, seperti itu. Tapi kan bukan berarti misalnya aku pakai mechanical atau aku pakai signal gitu, bahwa signalnya itu itu signal mechanical ataupun signalnya itu terbukti benar terus cuan terus, kan itu nggak bisa juga ya, namanya juga itu sistem. Karena gini, pasar. Jadi istilah gini, pasar ini dinamis dan saya bilang mau analisa segimanapun lamanya mereka menganalisa, itu dibilang 100% pasti tidak. Cuman mereka meminimalis resikonya ada. Jadi contoh yang orang mesti tahu saat ini adalah masuk pasarnya kapan. Keluarnya kapan. Oh, ya benar itu. Kan? Kadang gini, Andre, masuk ke pasar itu gampang, orang tinggal pencet misalnya gitu, atau tinggal beli gitu kan. Tapi keluarnya atau jualnya itu kadang keluarnya ya noise-nya banyak. Sebenarnya itu tugasnya dari broker ya. Sebenarnya itu salah satu tugas dari broker. Broker itu tugasnya sebenarnya ngerem. Ngerem istilahnya punya batas atas dan punya batas bawah. Ketika orang sudah untung di luar ekspektasi, nalarnya jauh ya. Contoh nih, kita punya modal 100%, kita udah untung 50%. Menurut Cece kita keluar nggak? Nah di situ, kadang kan nanti suka bilang gini, jika udah 50 siapa tahu besok dia jadi 60 gitu misalnya kan. Kita tahan-tahan, atau terus gini deh, biasanya kan gini, kalau untung masih mending. Tapi kalau ntar, aduh turun 5% jadi 45% sekarang. Nggak apa-apa, besok naik kan biasanya gitu kan pikirannya kita. Tapi terus tahu-tahu turun lagi sampai jadinya 30, 20, makin habis deh cuan kita. Itu yang jadi repotnya di manusia itu. Betul.
Kita semua ngalamin Jadi kayaknya itu ya. istilahnya, iya betul, saya Pernah juga ngalamin. ngelewatin hal Kalau itu. Andre mah udah mungkin Pernah udah lah. lewat masa itu. Sudah pernah punya segalanya gitu loh. Udah pernah nggak punya apa-apa. Eh, dari yang Jadi dari nggak punya sampai nggak punya eh, lagi, wow. Atas market ini saya bilang, saya lebih senang berbagi. Istilahnya market ini di semua pasar maupun real maupun tidak real, ini salah satu pasar tidak real yang sebenarnya sampai detik ini itu tidak habis-habis ada peluangnya. Tidak habis peluangnya. Dan orang pernah besar dari pasar seperti ini sangat sering. Contoh nih, yang di cryptocurrency. Dulu pasti orang tidak berpikir beli Bitcoin 400 rupiah. Oh, 400 pernah ribu. seharga Saya segitu, Bitcoin Andre? 400 ribu. Harga segitu, sekarang 800 juta. Ah, serius? Wow. Iya, satu koin sekarang 800 juta. Satu koin. Jadi dia istilahnya satu koin sekarang 800 juta. Siapa yang punya ekspektasi? Enggak bisa kita. Ketika memang keuntungan kita, biasanya orang trade. Kalau trade berarti daily kan. Ya. Daily, weekly sama monthly. Ketika daily dia mulai menguntungkan, mereka lupa diri. Lupa diri apa? Ya. Dikejar terus harganya. Bener itu, Andre. Ketika dikejar terus tidak ada rem. Terus ketika turun mereka nggak berani lepas, nggak berani cut loss, misalnya CL Karena- kalau orang bilang, iya, nggak berani jual rugi. Udah terlalu dalam mereka gitu tahan, ruginya kan. tahan, Ngarep nanti naik tambah lagi. dalam. Nah, tambah dalam. Nah, itu yang repot, Andre. Tambah dalam, Heeh. tambah dalam, dan modal mereka pas-pasan. Waduh, cocok. Apalagi kalau misalnya Cocok itu. pakai uang panas. Manajemennya ya. Waduh, tambah emosi. Makanya di sana kita butuh bimbingan dan tuntunan ya. Kenapa mekanikal itu bisa jadi bimbingan dan tuntunan, signal bisa jadi bimbingan dan tuntunan. Jadi carilah mentor secara teknologi ya, mentor secara people juga iya, untuk money management. Itu penting, manajemen resiko, remnya ada. Jadi ketika memang untungnya nih misalnya sudah 50%, ternyata barangnya kita beli naik sampai 150%, 200%. Iya. Kita mau getun nggak bisa. Apa getun itu? Iya, mau wah tahu gitu nggak kita jual Oh, kan gitu. iya. Kan biasa begitu. Bukan Tapi biasa kalau- emang. kalau- Iya, itu penyakit sih. Iya, jadinya otomatis orang biasanya euforianya dipancing dari sana. Jadi mereka, ini pokoknya bisa saya tahan. Nah, saya balikin lagi deh, kalau kita ngomong trade, berarti akun kita adalah untuk trade. Daily ya Iya, daily, iya, benar. weekly ya weekly, monthly ya monthly. Kan Kalau untuk investment, gini, kita pisahkan. gini Andre, biasanya penyakit yang lain lagi kan gini, udah dalam nih, terlalu dalam ini, turunnya mau cut loss udah nggak berani gitu kan. Udahlah Ya, jadi jadi investor mendadak gitu kan biasanya. Itu Nah, penyakitnya jadinya kita. orang banyak nyangkut. Iya, Nah, nyangkut terus. problemnya gini deh, berani nggak dia nunggu, kuat nggak mental dia nunggu. Nah, balik lagi mental yang kedua, mental dia kuat nggak nunggu. Nah, Kalau itu orang dia. investment bisa nunggu sampai 10 tahun. Ya memang ada 15 aja sih, tahun. walaupun Betul nggak? cuma sekian persen gitu, tapi ada loh, memang ada. Teman-teman yang sering sharing juga dia bilang zaman dulu tuh yang bumi lagi saham bumi nih lagi Ya, lagi bagus-bagusnya. booming ya. Iya. Terus yang mendadak sekarang Saya pernah ikut ya, kamu itu juga pernah mentor punya saya ya? nih ada di, ya Itu- mentor saya ada di sini nih, Om Rudi, Root 7 tadi itu Oh, itu Om mentor saya di Rudi. saham. Hai Om Rudi. Itu apa? Dan memang ada juga loh yang masih sampai sekarang punya saham bumi yang harganya Masih. bener itu Harganya masih. nggak karuan. Bener. Yang sekarang cuma selembar cuma 50 rupiah ya. Kalau nggak tahu sekarang terakhir berapa. Betul, Tapi sempat betul. sudah di bawah itu gitu ya. Wah, jangan sampai kayak gitu deh Iya. kita ya. Kita yang Iya, jadi yang muda-muda ini jangan mengikuti jejak yang seperti itu. Kita harus tahu batas atasnya Ya. berapa, tahu batas keluarnya bagaimana, tahu batas bawahnya bagaimana. Iya. Artinya gini, kalau kita sudah keluar ya sudah. ya. Kita cari instrumen yang opportunity-nya ada, Iya. peluangnya masih Ya, ada. kan Seperti itu. kita ini kan trading, dagang. Yang namanya dagang itu harus siap gitu ya dengan strategi Iya, perangnya. harus siap. Resiko, Iya, resikonya. Kayak misalnya dagang baju pun kalau bajunya udah out of date ya mau nggak mau dia harus rela untuk dia sell gitu kan. Dia udah ada hitung-hitungannya. Iya. Ya, sama juga dengan kita instrumen investasi ataupun trading ya juga harus sama begitu kurang lebih pola Iya. pikirnya Andre Jadi ya. kurang lebih ada
ada ini ada apa ada batasannya. Nah itu kenapa kita tetap butuh mentor secara manusiawi. Ya kadang harus ada Ya, yang karena ada dia yang melihat sentil dari kita sisi gitu. berbeda ya. Iya. Bener. Jadi hey remind itu Om Rudi komen. Hai. Bumi dibahas. Harus dong, itu zaman tahun itu. pokoknya yang pernah mengalami punya harga bumi Iya. luar biasa itu 6.000 7.000 lah. makan lawas pokoknya itu. Kapan-kapan ngobrol yuk Om. Iya sih. Ayo kita ke Euphoria. Di Malang itu Om Rudi, Oh, di Malang itu mentornya di Malang. Wow. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Kan ini namanya live Instagram ya. Kita Ya, bisa dari mana otomatis aja. sekarang dengan teknologi jadinya seperti ini. Kita bisa sharing seperti Iya. ini, kita bisa open minded seperti ini. Ayo. Dan kita benar-benar aku juga menyarankan sama teman-teman bahwa kita harus mulai terbuka ya wawasan kita harus belajar mau Iya. nggak mau gitu loh. Kita nggak bisa terus-terusan ngandelin bisnis konvensional dan jangan pernah Betul. takut untuk namanya Ya, belajar. Cari tahu dulu. Belajar memulai. Ya, kita research dulu. Toh nggak ada salah, nggak ada ruginya loh untuk belajar ataupun research itu. Kalau nanti ternyata udah nyemplung Iya, terus kita betul. nggak cocok ya udah keluar aja. Ya kan? Daripada nanti udah Ya, keburu namanya dalam didengar ya. ruginya. didengar peluang gitu, Iya. lihat peluangnya seperti apa Iya. ada. Contoh. Saya boleh sharing ya? Boleh, Jadi boleh kayak banget. hari Minggu besok ini tanggal 25 saya ada offline sharing informasi tentang peluang. Jadi mungkin terbatas karena kita offline di Hong Kong Garden Restaurant. Itu ada table talk istilahnya Oke. untuk informasi peluang aja tentang mekanikal. Itu boleh dimanfaatkan jika teman-teman Oke. mau, boleh Ya. PM ke Nanti IG saya. iya. Kalau misalnya untuk kelas beginner yang masih free ya, free untuk yang di derivative market itu next week itu kita lagi ngadain kelas untuk online kelas untuk beginner. Iya. Tapi untuk premium kelas itu sudah pasti ya. Berbayar. Kalau premium kan kita tahu ya, bukan berbayar sih, rata-rata gini. Kita ngasih informasi peluang tapi orang nggak punya account. Percuma dong. Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya nggak bisa ngapain juga, peluang ada tapi Nanti nggak bisa action. nanti yang ada malahan Nanti kelewatan. enggak, tangan tuh gatel gitu loh. Ih, gue udah pengen mulai nih tapi Iya, belum itu punya yang alatnya untuk bahaya. mulai gitu kan. Gemes Betul. sendiri nanti. Betul. Nah, jadi Andre, kalau Nanti tahu-tahu pada saat memulai mereka salah untuk masuk, salah untuk masuknya salah, keluarnya salah. dan Jadi yang disalahkan adalah Iya, marketnya. benar. Biasanya seperti itu. iya pokoknya harus cari kambing hitam aja selain diri kita sendiri ya. Iya. Nah, Andre, kalau gini nih, ini tadi kan udah menarik banget nih, dan aku sama teman-teman tuh yakin dah aku tuh masih sangat perlu informasi lagi, aku masih pengen dimentorin lagi. Nah, kira-kira nanti Andre nih Betul. mau nggak jadi mentorku nih sama teman-teman nih? Pasti. Dan Pasti, memang pasti. nanti kalau berarti Kita- harus ketemuannya offline nih, atau gimana nih? Offline boleh. Tapi nanti kita bikin aja Offline. kali ya acara dengan Gibah with Lia ya. Kita bikin Boleh. acaranya. Nah, itu kita lanjutin lagi. Kita lanjut untuk lagi. tahu lebih dalam tentang informasi pasar apa-apa. Karena kan pasar ini secara teknologi terlalu canggih, saking canggihnya kita nggak bisa bedain mana yang fake, mana yang benar. Aduh, hari gini mah KW itu udah yang premium kan ya, kelas apa? Anggap deh kita ngomong Mbah Google. Mbah Google yang begitu luasnya aja bisa di-fake kan. Iya loh, bener itu. Bisa dibuat jadi fake loh ya. Bener. Jadi data itu bisa dibuat fake dari ke Google, apalagi Apalagi yang lain. teknologi canggih banget. Apalagi kalau yang cuman jual-jual screenshot gitu. Screenshot cuma gampang Ya, bikinnya. jual screenshot. Tinggal bayar aja developer. Jadi, Betul. nanti kalau teman-teman memang berminat nih, karena kalau aku udah jujur udah pasti berminat banget untuk belajar lebih Ya. lanjut lagi gitu. Karena seperti tadi bilang nggak salahnya kita mau belajar, kita nih harus selalu belajar, otak kita tuh harus selalu diasah, apalagi ini adalah salah satu peluang Ya. menarik untuk di masa depan. Dan Betul. nanti tinggal DM Kita aja ke sharing-sharing aku. deh, Tinggal gitu. DM di IG ku Boleh. pribadi ataupun di Gibah with Lia, nanti kita bikin dah acaranya, dan memang ada kita bikin minimal orangnya dulu ya, maksimal orangnya ya, jadi memang supaya lebih Iya. fokus. Karena kalau terlalu Fokus, banyak kan nanti lebih. Jadi nggak fokus deh. Iya nggak fokus. Oke, nanti Jadi jadi otomatis kita setelah itu juga kita mau fokus kemana apa itu sudah jelas. Jadi kita diarahkan kemana. ya. Nah, nanti kan kalau udah lebih secara private kan juga ngomong ataupun nanya sama Andrenya kan lebih enak tuh. Karena kalau misalnya di sini Betul. nanyain, Dre, yang ini Bitcoin-nya atau Doge nasibku gimana? Ya agak susah juga karena ini Saya kan nggak berani jawab. nah, itu dia nanti itu nanti aku balikin lagi disclaimer-nya ke Andre nanti.
tidak ada apa perintah jual dan beli gitu kan ya. Oke. Nah, teman-teman kalau ada yang mau ditanyain tidak usah maksudnya tidak usah aduh gua newbie gua nggak ngerti itu istilah apa, sekecil apa maksudnya seremeh apapun pertanyaannya kita akan sangat welcome dan memang disinilah tempatnya gitu Iya, kan. sangat welcome kok. Karena kita di sini Ya, kita di sini sharing. buat sharing. Ya, Iya. ya. Dan aku Bukan sambil apa, cek dulu ya. bukan. Ada pertanyaan nggak dari Ya, teman-teman? siap. Pokoknya buat aduh, Pak Rudi. Aku jadi malu dipanggil kakak. Om Rudi itu, Om Rudi. Om Rudi. Salam ya buat yang di Malang. Terus dan so far sih masih belum ada yang tanya nih, kayaknya pada DM deh ini. Nanti karena masih malu gitu kan, jadi nanti jatuh-jatuhnya biasanya DM Iya. kayak kemarin. Kayak minggu lalu tuh banyak yang DM tuh, Betul. karena malu ntar dilihat aduh aku pertanyaan terlalu remeh gitu. Nggak ada masalah pokoknya. Nggak ada masalah. Saya juga masih praktisi, bukan expert banget. Ya istilahnya karena pernah mengalami, mending kita berbagi. Benar. Daripada Alangkah nanti lebih baiknya kita berbagi, benar kan? jangan Ya daripada terjebak. Iya, malu bertanya nanti sesat di portfolio nanti. Iya. Tadi kayak katanya sini dari katanya Mariska, dia bilang katanya Om Elon Musk itu dong nge-tweet supaya gaji karyawan naik katanya. Kan kalau biasanya Om Elon itu ini nge-tweet tuh biasanya kan suka kejadian gitu. Tiba-tiba naik gitu. Nah, pengennya katanya nge-tweetnya gajinya katanya. Hai Mariska. Kadang-kadang nih dia bukan nge-tweet, bukan bicara, cuman gitu Iya, aja gerak bener. marketnya. Hebat emang itu, luar biasa itu orang. Everything start with dream gitu ya. Dan sekarang dia udah yang jadi bapak Iya. Twitter. Bukan ya, bapak pom-pomer. Iya, bapak pom-pom di kripto. Wah. Aduh. Ada yang mau di-sharing lagi nggak? Tadi kan udah, berarti secara legal udah, logiknya Iya, udah. legal, proven. Nah itu. Logiknya itu kan berarti kan masuk akal atau tidak. Jadi Taunya gimana, Andre? pasar itu masuk akal. Masuk. Ya istilahnya gini, kalau dari mekanikal berarti hasilnya dia istilahnya masuk akal atau tidak. Istilahnya gini, kalau kan kebanyakan orang membuai untuk lebih besar. Kalau misalnya di Signal sendiri, mereka kan tahu porsinya kita maksimum trade dari Signal tuh berapa persen. Persentase lah kita ngomongnya, lebih enak persentase kan. Yang tidak ada yang 100% kan. Oh maksudnya dia 100% benar labanya. nih. Iya, menghasilkan misalnya 50% dalam waktu sebulan gitu. Saya nggak percaya. It's too good to be true. Iya, ya istilahnya sesuatu yang lebih logik dinilainya. Tapi kadang Dinilainya Dre, kalau udah namanya kita apa ya, istilahnya hopeless gitu atau greedy-nya kumat, itu tuh sebagai kayak Ya, siraman ilahi gitu loh dengernya. Wah, profit langsung minimal. harus direm itu, harus direm. Bilang profit konsisten, nggak usah 100%, 30% aja konsisten gitu, langsung Itu kayaknya DM, langsung join. udah buka DM. Bayar ya. langsung DM. Ya itu kebanyakan manusia seperti itu. Ya, kebanyakan manusia. Karena gini, di market tidak ada yang baku, saya bilang. Benar. Tapi kebetulan beberapa sistem mekanikal ya kita lihat juga, makanya secara logiknya kita lihat, logikanya kita lihat. Kalau misalnya portofolio Signalnya seperti apa, historinya kita lihat seperti apa, kekuatan dia punya broker seperti apa, dia punya apa, seberapa banyak dia punya akun yang dia kelola. Itu menjadi salah satu proven sama logiknya dia. Pertimbangannya kita untuk in apa enggak. Ketika kita in ya in, gitu loh. Jangan segini ragu. Kalau ragu mending nggak usah. Sekalian. Benar. Mau masuk, keluar. Iya, itu benar banget. Nah, Andre ini ada pertanyaan dari Firda Kusuma. Andre pernah trading pakai robot nggak? Sekarang kan lagi rame tuh yang pamer-pamer cuan hasil tradingan robot. Nah, coba dari opininya atau insight-nya dari Andre, kayak apa sih nih? Ya itu yang maksudnya kita lihatnya legalnya, logiknya kita lihat. Legal, nah, contoh gini, ada yang mereka provennya dia, jadi trade-nya dia seperti apa, secara teknis tradingnya seperti apa, secara algoritmanya bagaimana, itu kita bisa cek dari beberapa instrumen di kayak MKE 5
itu kita bisa cek dia punya pakai algoritma apa manusia yang jalanin. Oh itu beda, Kalau saya terus bukannya terang namanya robot itu semua manusia. semua Maksudnya semua maksudnya algoritma teknologi, bukannya gitu? istilah gini, nggak semua mekanikal itu adalah algoritma. Oke. Karena sistem yang ada itu kalau dia full algoritma itu dia menggunakan sistem yang ada indikatornya if ya. If itu bahasa coding lagi kan. Benar-benar. If ya, dia setelah if ini baru action. Nah, itu pun butuh waktu yang benar-benar panjang untuk menciptakan hal itu. Iya, Karena harus saya ada sudah trial pernah and coba. error-nya ya, robot itu nggak, dan Iya, trial and error. robot itu nggak semua, apa ya, ya nggak semua oke juga gitu ya, Andre ya? Nggak istilahnya, nggak setiap hari pasti mereka merubah logik. Nggak mungkin tidak. Karena tidak ada pasar yang apa namanya fix ya, tak bilang tidak ada pasar yang istilahnya yang tidak berubah-ubah, pasti berubah-berubah. Iya, benar. Gitu. Nah, Dre, ini karena kita ada keterbatasan waktu lagi, jadi kita akan pasti kita akan bahas terus ini karena ini sangat menarik sekali. Dan Iya. ini ada pertanyaan lagi. Kira-kira dari Om Rudi Banyak. nanya, saya sama mentor Andre, kita perlu berapa lama untuk bisa belajar trading? Tergantung karena gini, kalau kita mau ikut kelas, itu ada kelas beginner apa-apa itu sebenarnya kita mesti belajar tahu pasar dulu, Oke. tahu tekniknya dulu, tahu in outnya bagaimana, Oke. teknis kan. Baru kita mulai start trade. Kalau kita sekarang start langsung tapi kita nggak tahu, sama aja kayak gambling kan. Tapi Andre, Kalau orang bilang aku nih misalnya nih, kalau kan coba. suka teman-teman bilang, nanti ada yang bilang, aduh aku ini kan gaptek pakai robot apalagi gitu. Nah itu gimana Andre? Ya kalau seperti itu sebenarnya tetap kita harus jelasin Oke. mekanismenya bagaimana, mekanisme dan teknisnya seperti apa. Berarti itu bisa Jadi, dipelajari ya? Maksudnya bisa dipelajarin karena tidak terlalu susah istilahnya walaupun gini, kamu juga nggak ngerti teknologi gitu kan? ya enggak susah. Sama seperti orang buka di akun bank. Bedanya kan buka akun bank adalah untuk nyimpan, buka akun broker adalah untuk berdagang. Cuman sekarang yang di akun broker kita buka pakai sistem bisa, nggak pakai sistem sendiri mengikutin signal juga bisa. Nah itu haknya kita, gitu. Tapi ya, bukan haknya orang. Ya gitu. kita harus pintar-pintar memilih ya, jangan sampai nanti salah kan gitu ya, Andre ya. Iya betul. Pokoknya nggak apa-apa. kadang Apapun komen kan nggak apa-apa. kadang apa ya, Gitu lah. untuk trading itu kadang ngeri-ngeri tapi sangat menarik gitu kalau nggak. Ya, Kalau ada yang bilang bahwa trading itu adalah judi. Kalau menurut saya sih namanya trade, marketnya ada enggak dulu. Kalau marketnya market yang maya, istilahnya tidak punya dasar apapun, ya itu tetap judi namanya. Terus pengen punya keuntungan besar dengan modal sekecil-kecilnya. Saya juga mau kalau ada. ya, Seperti itu. ya, it's too good to be true Semua lagi, itu ada Andre. aturannya. Ya, Ya kan, ya. harus ada aturannya. Money manajemen benar. Terus kita belanjanya bagaimana? Mau di instrumen apa? Instrumennya bagaimana? Kan seperti itu. Ya, nanti kita bikin ya, kita organize bareng-bareng sama Gibah with Lia, Organize sama lagi, ya. 4 Media Ini masih- Production, sama Andre juga tetap untuk Pasti. nge-mentorin kita ya, untuk kita bahas. Dan memang untuk misalnya nih mau bikin biar tambah penasaran lagi, kita jedain dulu nih, nanti kita bahas lagi dan untuk dengan topik lainnya yang masih tentang finansial yang lebih menarik, tapi masih beberapa episode berikutnya ya, Andre. Gak apa-apa ya, Andre? Iya, karena masih panjang. Masih panjang. Aduh, ini kalau saya mah kalau dunia sharing seneng. iya. Dan memang nggak ada apa ya, nggak cukup lah mau dikasih waktu seharian pun nggak bakal cukup itu untuk ngebahas hal trading dan investasi ini ya. Nah, oke. Untuk sore ini waktu aku untuk ngebahas sama Andre cukup sampai di sini dulu ya, Andre ya. Nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya. Dan untuk teman-teman semuanya yang udah join, thank you so much. Dan live ini nantinya akan tersedia di IGTV-nya Gibah with Lia, jadi nanti bisa ditonton ulang kalau tadi ada yang terlambat. Dan ditunggu loh buat feedbacknya untuk yang hari ini ya teman-teman. Iya, tunggu buat feedbacknya. Iya, dan terima kasih juga buat teman-teman di 4 Media Production, di Effort His Almond Cafe, dan juga tentu saja buat narasumber kita sore hari ini, Andre Chandra. Thank you, Andre. Dan akhir kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan akan selalu kita perbaiki nantinya bila ada
kesalahan itu saya yakin itu bukan disengaja. Dan untuk teman-teman stay safe selalu, sehat selalu, dan ingat pakai masker dan hindari keramaian. Oke, Lia pamit dulu sore ini dan sampai ketemu di episode berikutnya dengan topik lain yang tentunya tidak kalah menarik. Bye-bye!